video perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini akan memaparkan materi tentang kinematika kelas fisika sekolah menengah 2. Gerak adalah suatu perpindahan atau pergeseran yang terjadi pada suatu benda. Secara umum, benda dapat dikatakan bergerak ketika terjadi perubahan posisi dari satu titik ke titik lainnya, yang artinya benda bergerak akan bergerak apabila posisi sebuah benda berubah. Nah, perpindahan posisi ini biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan itu sendiri merupakan titik atau posisi awal benda jika benda berpindah dari posisi acuan, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak. Berikut macam-macam gerak benda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak langsung. Nah, gerak langsung adalah perubahan posisi suatu benda pada suatu garis lurus. Misalnya, seorang pengemudi bus di jalan raya dan kereta api berjalan di sepanjang rel kereta api. Kemudian yang kedua ada gerak melingkar. Nah, gerak melingkar adalah perubahan posisi suatu benda dalam lintasan melingkar atau melingkar. Misalnya saat mencoba menaiki roller coaster. Sama seperti gerak lurus, gerak melingkar juga mengandung beberapa besaran seperti kecepatan sudut, percepatan sudut, posisi sudut, frekuensi, periode, dan lain-lain. Nah, gerak melingkar ini pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar beraturan variabel. Dan yang ketiga ada gerak parabola. Gerak parabola adalah perubahan posisi suatu benda sepanjang lintasan parabola atau setengah lingkaran. Misalnya, jika memukul bola hingga ketinggian tertentu. Nah, gerak parabola ini adalah gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah secara terus-menerus. Kemudian ada gerak suatu benda berdasarkan kecepatannya. Nah, gerak suatu benda berdasarkan kecepatannya itu dibagi menjadi 4 menurut kecepatannya. Yang pertama ada gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini merupakan gerak suatu benda pada garis lurus dengan kecepatan yang konstan, yang artinya kecepatan benda selalu sama di mana-mana jika kecepatan benda konstan. Perubahan kecepatan adalah sama dengan 0. Jadi, percepatan benda pun sama dengan 0. Lalu yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda dalam garis yang lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap, yang artinya kelajuan suatu benda selalu berubah secara teratur. Karena perubahan kelajuan yang konstan, maka gerak lurus yang berubah beraturan memiliki percepatan. Gerak lurus berubah beraturan ini pun dibagi menjadi 2 berdasarkan percepatannya. Yang pertama ada gerak lurus beraturan dipercepat atau percepatan yang positif, dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau percepatan yang negatif. Kemudian ada gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturannya adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Dalam gerak ini, percepatan benda itu akan sama dengan 0. Lalu yang keempat ada gerak melingkar dengan perubahan yang tetap. Gerak melingkar dengan perubahan yang tetap ini adalah gerak suatu benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap sama dengan GLBB. Percepatan sudut yang diterapkan untuk gerak melingkar yang bervariasi secara seragam. Adapun gerak benda berdasarkan titik acuan pengamat. Nah, berdasarkan titik pengamatan ini gerak benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak semu, gerak nyata, dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang tampak bergerak bagi pengamat, tapi sebenarnya benda itu tuh diam. Nah, lalu ada gerak nyata. Nah, gerak nyata ini adalah gerak yang diakibatkan oleh perubahan posisi dari titik acuan. Adalah bentuk benda yang diam. Lalu yang ketiga ada gerak relatif. Nah, gerak relatif ini adalah gerak relatif terhadap titik acuan pengamat. Objek di luar titik referensi dianggap bergerak relatif terhadap titik referensi. Baik, materi yang pertama mengenai besaran-besaran gerak. Yang pertama di sini ada jarak dan perpindahan. Jadi, jarak dan perpindahan adalah 2 besaran yang memiliki arti yang mirip tetapi sebenarnya berbeda dengan arti dan definisi yang berbeda. Jarak adalah ukuran seberapa banyak lintasan yang telah ditempuh suatu benda selama gerakannya. Sementara perpindahan mengacu pada ukuran seberapa jauh suatu benda dari tempatnya.
Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari perpindahan dan jarak. Jadi di sini terlihat untuk garis dari A ke B itu merupakan perpindahan dari titik A ke B. Sedangkan garis yang warna hijau yang menunjukkan garis yang tidak beraturan itu adalah jarak dari puncak menuju ke atas, lalu dia menuju ke bawah. Baik, di sini ada contoh soal di mana sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Nah, tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Nah, kita ketahui nih di sini. Jadi yang pertama kita akan menentukan jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh oleh mobil itu yakni sebesar 80 km ke arah timur. Jadi kita tambah dengan 30 km ke arah barat. Jadi 80 km ditambah dengan 30 km sebesar 110 km. Jadi 110 km itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Setelah itu dicari perpindahan mobilnya, yakni di mana posisi awal, yaitu misalkan itu kita simbolkan dengan A, posisi awalnya adalah A, ke posisi akhir yaitu C, dengan arah perpindahannya menuju arah timur. Jadi bisa kita kurang nih, dari 80 km menuju ke arah timur didapatlah perpindahannya 50 km. 80 km dikurang dengan 30 km sebesar 50 km. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kecepatan dan kelajuan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor atau memiliki nilai dan arah. Sedangkan kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar atau hanya memiliki nilai saja. Jadi dapat dilihat di sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan S per T atau kelajuan sama dengan jarak per selang waktu. Nah, itu untuk kelajuan. Sedangkan untuk kecepatannya itu rumusnya V sama dengan S dengan tanda vektor di atas per T atau kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal di mana jarak Bandung ke Jakarta adalah 180 km. Sebuah mobil mampu menempuh jarak tersebut dalam waktu 3 jam. Maka kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah, jadi kelajuan rata-rata itu sendiri merupakan total yang ditempuh dari lintasan yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, persamaan dari kelajuan rata-rata tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu V sama dengan S per T, di mana S sebesar 180 km dan T-nya itu 3 jam. Nah, ditanyakan yaitu kelajuan rata-rata. Kita gunakan rumus V sama dengan S per T tadi ya, yaitu 180 dibagi dengan 3 didapatkan hasil 60 km per jam. Nah, dengan demikian maka kelajuan rata-rata dari mobil tadi adalah 60 km per jam. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai gerak bersifat relatif. Jadi gerak relatif adalah gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan. Gerak suatu benda tergantung pada titik acuannya. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, jadi di sini dapat dilihat contohnya yaitu di mana ketika ada dua orang yang posisinya berbeda, anggap saja si Juna dan si Ana. Jadi misalnya si Juna posisinya berada di dalam mobil dan Ana berada di luar mobil. Nah, kalau yang jadi titik acuannya itu Ana yang berada di luar, maka yang bergerak adalah Juna yang berada di dalam mobil. Kebalikannya, kalau yang jadi titik acuannya itu Juna yang ada di dalam mobil, berarti yang bergerak adalah Ana. Jadi untuk materi yang keempat yaitu mengenai kecepatan dan kelajuan saat. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecepatan saat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil. Sedangkan untuk kelajuan saat adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Nah, jadi di sini dapat dilihat untuk perumusannya. Baik, lanjut. Jadi
Yang kelima, mengenai kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda dengan waktu yang diperlukan tanpa melihat jenis gerakan yang dilakukan. Jadi besarnya kecepatan rata-rata bergantung pada nilai dan arah perpindahan serta selang waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara resultan perpindahan benda terhadap selang waktu tempuhnya. Jadi dapat dilihat untuk perumusan kecepatan rata-rata dan rumus kelajuan rata-rata di sini. Selanjutnya yaitu mengenai percepatan. Dapat dilihat bahwa percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, perumusannya yaitu percepatan sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Atau perumusannya seperti yang ada di PPT ini. Nah, baik, di sini terdapat contoh soal di mana sebuah bus melaju dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Setelah 15 detik, kecepatan bus bertambah menjadi 10 meter per sekon. Berapakah percepatan bus tersebut? Nah, dengan menggunakan persamaan rumus percepatan yang tadi sudah dijelaskan, di sini kita menggunakan rumus percepatan di mana A sama dengan V per T. Jadi diketahui bahwa untuk percepatan yang pertama itu sebesar 5 meter per sekon. Nah, untuk percepatan yang kedua itu sebesar 10 meter per sekon. Nah, di sini juga diketahui bahwa untuk waktu kelajuan yang pertama itu waktunya sebesar 0 karena itu merupakan kelajuan mula-mula atau titik mula-mula sebelum dia bergerak atau berjalan dari bus tersebut. Jadi sebesar 0. Nah, untuk waktu yang kedua yaitu sebesar 15 detik. Nah, di sini rumusnya persamaannya yaitu A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, yaitu 10 dikurang 5 dan 15 dikurang 0. Dapatlah hasil percepatan 5 per 15 dan setelah dibagi didapat hasilnya 0,3 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada latihan soal. Untuk latihan soalnya silakan dicoba di rumah masing-masing. Rumusnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu GLB dan GLBB. Yang pertama yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Persamaan matematis untuk gerak lurus beraturan dinyatakan sebagai kecepatan sama dengan perpindahan banding waktu sama dengan delta X per delta T meter per second. Gerak lurus beraturan dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik Vt dan Xt berupa garis lurus. Tampak pada grafik berikut. Grafik yang diperoleh dari V terhadap T merupakan suatu garis lurus horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk setiap sekunnya. Grafik yang diperoleh dari jarak terhadap waktu merupakan garis lurus diagonal. Ini berarti bahwa untuk benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar V, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu atau dengan kata lain percepatannya konstan. Lebih rinci mengenai hubungan antar variabel, grafik, dan contoh GLBB lainnya dijelaskan sebagai berikut. Percepatan tetap yang dimiliki benda mengakibatkan kecepatan benda meningkat seperti hasil yang diperoleh dari percobaan menggunakan ticker timer berikut. Titik-titik dalam pita ketik akan menunjukkan pola yang makin lama makin renggang, akibat pita tertarik makin cepat seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mendapatkan percepatan tetap yang dapat dipastikan, maka percobaan menggunakan ticker timer dapat dilakukan untuk benda yang bergerak yaitu bebas atau meluncurkan troli pada bidang miring. Bila menggunakan troli, maka gesekan dengan bidang miring harus seminimal mungkin agar dapat membaca ticker timer yang akurat.
apabila diterapkan ke dalam keadaan umum di mana kecepatan mula-mula berada di V0 dan kecepatan benda setelah bergerak selama second berubah menjadi Vt, maka percepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu, sehingga diperoleh persamaan sama dengan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan waktu. Kecepatan rata-rata untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan X sama dengan X0 ditambah kecepatan dikali waktu, dan dapat dilihat pada rumus berikut ini. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi, maka kita pun dapat memperoleh persamaan yang digunakan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah sebagai berikut. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan waktu, di mana X sama dengan jarak yang ditempuh benda atau dalam kurung M, V0 sama dengan kecepatan awal benda atau meter per second, Vt adalah kecepatan akhir benda atau meter per second, T sama dengan waktu yang ditempuh benda atau second, A adalah percepatan benda atau meter per second kuadrat. Jika percepatan benda positif, maka benda akan bergerak makin cepat atau speed up. Dan jika bernilai negatif, karena arah percepatan berlawanan dengan arah gerak, maka benda akan bergerak makin lambat atau slow down. Konsekuensi ini menyebabkan pola garis pada grafik Vt lurus miring karena Vt artinya kecepatan sebanding dengan waktu. Sedangkan pada grafik Xt akan ditemukan pola garis yang parabolik ke atas karena Xt artinya jarak sebanding dengan kuadrat waktu yang dialami benda. Selanjutnya adalah gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah atau ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, pada gerak vertikal, nilai dari kecepatan bukan 0. Berbeda dengan gerak jatuh bebas yang tidak memiliki kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas atau misalnya bola yang dilempar ke atas, dan gerak jatuh bebas atau misalnya buah yang jatuh dari pohonnya, juga terkategori sebagai gerak lurus beraturan atau GLBB. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus yang diperlambat. Sedangkan gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus yang dipercepat. Persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah hampir sama dengan persamaan GLBB. Hanya saja percepatan atau A diganti dengan percepatan gravitasi atau G, dan jarak tempuh atau S dinyatakan sebagai ketinggian atau H. Percepatan yang dapat digunakan dalam gerak vertikal adalah sebagai berikut. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatan awal pada benda akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin tinggi pula ketinggiannya. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena semakin ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Kecepatan benda akan terus berkurang sampai mencapai titik nol, yaitu pada titik tertinggi. Selain itu, karena arah geraknya ke atas, maka nilai percepatannya berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi dan dapat dituliskan sebagai berikut. Pada gambar di atas, sebuah benda bergerak dengan kecepatan v. Benda tersebut mengalami perlambatan atau berkurangnya besar kecepatan dalam kurung v1 lebih besar daripada v2. Disebabkan oleh adanya gaya tarik gravitasi bumi yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan benda. Apabila kecepatan benda telah mencapai angka 0 meter per second, maka dipastikan itulah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda tersebut. Lalu benda akan jatuh ke bawah menjadi gerak jatuh bebas. Contoh gerak vertikal ke atas yakni ketika kamu melempar kelereng ke arah atas, maka kelereng akan bergerak ke atas, lalu di ketinggian maksimum akan berhenti sesaat sebelum akhirnya bergerak jatuh bebas. Untuk perhitungan secara realita, ketika benda bergerak maka akan ada gaya gesekan yang disebabkan oleh udara yang tentu akan mempengaruhi kecepatan dan arah gerak benda. Akan tetapi, untuk keperluan praktis, jika nilai gesekan udaranya sangatlah kecil, bisa diabaikan. Gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan gerak vertikal ke atas, kalau gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jika arah geraknya ke bawah, maka A sama dengan G, karena searah dengan gravitasi bumi, dan benda mengalami percepatan. Benda yang bergerak vertikal ke bawah, misalnya mangga atau kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dalam hal ini berarti kecepatan awal buah yaitu sebesar 0 meter per second alias mula-mula diam. Ini dinamakan sebagai gerak jatuh bebas. Lain halnya bila kita memetik buah mangga lalu menjatuhkannya dengan melakukan dorongan ke bawah. Maka dalam kasus ini bisa dianggap bahwa buah mangga memiliki kecepatan awal yang diakibatkan oleh dorongan tangan. Atau kita bisa memperhatikan seorang pemain basket saat memantulkan bola ke tanah.
Terkadang, untuk membedakan dua peristiwa ini, maka jika kecepatan awal sebesar 0, maka dinamakan sebagai gerak jatuh bebas. Sedangkan, jika kecepatan awal tidak sama dengan 0, maka dinamakan sebagai gerak vertikal ke bawah, atau perhatikan gambar berikut ini. Jika benda jatuh ke atas permukaan tanah, maka besar perpindahannya sama dengan delta Y akan sama dengan ketinggiannya atau H. Mengapa benda terjatuh ke bawah? Benda jatuh ke bawah menuju inti bumi yang merupakan titik pusat massa yang sangat besar sehingga besar akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Dalam gerak vertikal ke bawah dan ke atas ini, besarnya percepatannya merupakan besarnya percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Atau dalam keperluan praktis biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Besar percepatan gravitasi ini di setiap titik di bumi bisa saja berbeda. Ada 3 persamaan dasar yang harus kita pahami, yaitu sebagai berikut. Pada persamaan di atas, pada plus minus akan berlaku plus jika percepatan gravitasi bumi searah dengan gerak benda, serta akan berlaku minus jika percepatan gravitasi bumi tidak searah dengan gerak benda. Dan nilai delta Y merupakan perpindahan benda dari titik awal. D. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X merupakan GLB dan sumbu Y merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Ciri-ciri gerak parabola. Jika gerak parabola terdiri dari gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, lalu ciri yang membedakannya adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi di seluruh lintasannya, memiliki sudut elevasi yaitu sudut lemparan awal, kecepatan di setiap titik di sepanjang lintasannya merupakan perpaduan antara kecepatan sumbu X dan sumbu Y, selalu memiliki titik tinggi atau maksimum dan jarak tempuh terjauh atau jangkauan maksimum, bentuk lintasannya melengkung. Komponen gerak parabola. Seperti pembahasan sebelumnya, gerak parabola memiliki komponen kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Kedua komponen kecepatan ini saling tegak lurus, dengan kecepatan yang searah sumbu X selalu tetap, baik besar dan arahnya. Perhatikan grafik gerak parabola berikut. Dari grafik tersebut, tanda panah berwarna biru menunjukkan kecepatan benda di suatu titik tertentu. Sementara itu, tanda panah berwarna merah menunjukkan komponen kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y, dengan arah Fx dan Fy selalu tegak lurus di setiap lintasan saat berada di titik tertingginya. Kecepatan yang searah sumbu Y bernilai 0, artinya hanya berlaku kecepatan sumbu X. Titik di mana benda berhenti disebut jangkauan maksimum atau titik terjauh. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Peluru yang ditembakkan akan membentuk gerak parabola. Bom yang dijatuhkan dari pesawat akan membentuk lintasan melengkung akibat pengaruh gaya gravitasi. Bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu ke arah gawang atau kawan akan membentuk lintasan melengkung. Gerakan seorang atlet saat melakukan lompat jauh, tepat saat mendekati bak pasir, atlet akan melompat dengan membentuk lintasan seperti parabola. Bola basket yang dilemparkan ke arah ring. Rumus gerak parabola. Saat mempelajari gerak peluru atau parabola, ada beberapa rumus yang harus kamu perhatikan. Jika perlu, buatlah highlight untuk rumus-rumus tersebut. Yang pertama, rumus kecepatan pada sumbu X dalam gerak parabola, yaitu V0x sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha. Dengan V0 itu rumus kecepatan awal gerak parabola, Vx sama dengan komponen kecepatan searah sumbu X, alpha sama dengan sudut elevasi. Yang kedua, rumus kecepatan pada sumbu Y dalam gerak parabola, yaitu rumusnya V0y sama dengan V0 sin alpha. Dengan V0 sama dengan kecepatan awal, V0y sama dengan komponen kecepatan searah sumbu X, kemudian sin alpha adalah sudut elevasi. Rumus titik maksimum gerak parabola,
Y maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, dengan Y maksimal itu sama dengan tinggi maksimum gerak parabola, V0-nya adalah kecepatan awal, G-nya sama dengan percepatan gravitasi, dan sin kuadrat alfa adalah sudut elevasi. Kemudian yang keempat, rumus jarak terjauh gerak parabola, yaitu X maksimal sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G, dengan X max-nya sama dengan jarak terjauh gerak parabola, V0 kecepatan awal, G percepatan gravitasi, alfa sama dengan sudut elevasi. Yang kelima adalah rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum, dengan T maksimum sama dengan V0 sin alfa per G, dengan T maksimum sama dengan waktu untuk mencapai tinggi maksimum, V0-nya kecepatan awal, G-nya percepatan gravitasi, alfanya sudut elevasi atau sudut yang dibentuk antara sumbu X dan lemparan. Baik, selanjutnya memasuki materi gerak melingkar. Apa sih gerak melingkar itu? Jadi gerak melingkar atau disebut juga sebagai gerak sirkuler merupakan pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Di dalam gerak melingkar tersebut tentu saja terdapat beberapa besaran. Yang pertama ada kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut disebut juga sebagai kecepatan angguler yang memiliki satuan radian per second, radian per menit, atau radian per jam. Di sini terlihat persamaan dari kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2pi per periode, atau omega sama dengan 2pi dikali frekuensi, di mana frekuensi merupakan 1 per periode. Selanjutnya masuk ke besaran selanjutnya, yaitu periode. Jadi periode merupakan waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, di mana persamaannya dapat terlihat, yaitu periode sama dengan waktu per jumlahnya banyaknya putaran. Dan ada frekuensi yang merupakan banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik, di mana persamaannya frekuensi sama dengan banyaknya jumlah putaran per waktu, atau frekuensi merupakan 1 per periode. Jadi di sini perbedaan periode dan frekuensi. Jadi periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh, sedangkan frekuensi jumlah putaran yang terjadi selama 1 detik. Lalu di sini terdapat 2 contoh soal mengenai materi gerak melingkar yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, soalnya sebuah batu yang diikat dengan seutas tali diputar sehingga bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lingkaran 20 cm. Kemudian batu melakukan setengah kali putaran tiap detiknya. Berapakah periode dan kecepatan linear batu tersebut? Mari kita selesaikan permasalahan ini. Baik, di sini kita akan menyelesaikan contoh soal pertama tadi, di mana pada soal tersebut terdapat diketahui, ditanya, dan jawaban. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti tadi, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Jadi diketahui bahwa jari-jari lingkaran sebesar 20 cm, lalu diubah ke meter. Mengapa diubah ke satuan meter? Karena dalam fisika, perhitungan biasanya satuannya diubah ke satuan internasional terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memperhitungkan nantinya. Jadi karena satuan panjang, satuan internasionalnya meter, jadi cm diubah ke meter. Lalu tadi diketahui bahwa banyaknya putaran dalam 1 detik atau frekuensi yaitu setengah putaran. Lalu diketahui kita menggunakan pi sebesar 3,14. Ditanyanya periode dan kecepatan linear dari batu tersebut. Di sini kita memasukkan ke persamaan kecepatan linear, yaitu 2pi r dikali frekuensi. Masukkan angkanya 2 dikali 3,14 dikali 0,2 dikali 0,5 akan mendapatkan hasil 0,628. Lalu kita akan mencari pertanyaan kedua, berapakah periodenya?
dengan menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Dari mana dapatnya? Dapatnya dari persamaan F sama dengan 1 per T. Lalu dipindah ruas, atau bisa saja kita masukkan langsung seperti ini. Masukkan 0,5 karena F-nya setengah putaran atau 0,5 sama dengan 1 per T. Karena T-nya yang dicari, maka pindah ruas. T sama dengan 1 per 0,5 yang akan mendapatkan hasil T sama dengan 2 second. Jadi dari pertanyaan tersebut mendapatkan hasil periode sebesar 2 second dan kecepatan linear sebesar 0,628 meter per second. Selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan soal dari contoh soal nomor 2, di mana soal tersebut sebuah batu yang diikat dengan seutas tali diputar sehingga bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lingkaran 10 cm. Batu bergerak dengan kecepatan linear sebesar 14 meter per second. Berapakah frekuensi dan periodenya? Sebelumnya kita akan menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Ini seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa yang diketahui yang pertama ada jari-jari lingkaran, yaitu 10 cm yang diubah ke satuan meter, satuan internasionalnya. Lalu ada kecepatan linear sebesar 14 meter per second. Yang ditanya frekuensi dan periode dari batu tersebut. Pertama kita akan mencari frekuensinya dengan memasukkan ke persamaan kecepatan linear, yaitu V sama dengan 2 pi RF. Dengan memasukkan semua angka yang diketahui tadi, V-nya 14 sama dengan 2, Pi-nya kita menggunakan 3,14, lalu jari-jarinya 0,1 meter, dan frekuensi yang ditanyakan kita hitung, lalu kita pindah ruas karena frekuensi yang ditanya. Jadi hasil 0,628 tadi dibagikan ke 14, maka akan mendapatkan frekuensi sebesar 22,29 Hz. Lalu untuk mencari periode, kita memasukkan ke persamaan F sama dengan 1 per T. Kita masukkan nilai F-nya 22,29 sama dengan 1 per T. Karena T yang dicari, jadi kita pindah ruas. Jadi akan menghasilkan periode sebesar 0,0448 second. Jadi pada pertanyaan nomor 2 ini didapatkan hasil frekuensi sebesar 22,29 Hz dan periode sebesar 0,0448 second. Lalu di sini terdapat materi gerak melingkar beraturan. Jadi gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik yang tetap. Dan di dalam gerak melingkar beraturan terdapat percepatan linear atau biasa disebut sebagai percepatan tangensial. Jadi percepatan linear ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tangensial atau linear dalam selang waktu tertentu di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan gerak benda yang berbentuk lingkaran, di mana memiliki persamaan AT sama dengan perubahan kecepatan tangensial per selang waktu. Dan yang terakhir di sini terdapat percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Dimana di sini dapat terlihat persamaan dari percepatan tangensial, yaitu AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R sama dengan 4 pi kuadrat per T kuadrat R. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kinematika kelas fisika sekolah menengah 2. Semoga materi yang dipaparkan dapat dipahami dan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.